Halo teman-teman pejuang P3K, kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi yang pasti akan keluar di tes P3K kali ini, yaitu salah satunya tentang pemberian imunisasi rutin anak sekolah atau BIAS dan TT wanita usia subur. Oke, kita bahas. Jadi, pemberian imunisasi pada anak usia sekolah dasar atau juga biasa disebut dengan BIAS, yaitu bulan imunisasi anak sekolah, adalah pemberian imunisasi lanjut yang bertujuan untuk mempertahankan eliminasi tetanus neonatorum, pengendalian penyakit difteri dan penyakit campak dalam jangka panjang melalui imunisasi DT, TT, campak pada anak sekolah. Nah, mengapa pemerintah menyelenggarakan BIAS? Imunisasi yang telah diperoleh pada waktu bayi belum cukup melindungi terhadap penyakit PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sampai usia anak sekolah. Sejak anak mulai memasuki usia sekolah dasar, terjadi penurunan terhadap tingkat kekebalan yang diperoleh saat imunisasi ketika bayi. Nah, jadi pemerintah menyelenggarakan imunisasi ulangan pada anak usia sekolah dasar atau sederajat MI, SD atau LB kelas 1, 2, dan 3 yang pelaksanaannya serentak di Indonesia dengan nama Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Nah, adapun waktu pelaksanaannya yaitu sasarannya untuk kelas 1 SD mendapatkan imunisasi campak di bulan Agustus dan DT di bulan November. Untuk kelas 2 SD mendapatkan imunisasi TD di bulan November dan untuk kelas 3 SD mendapatkan imunisasi TD juga di bulan November. Oke, kita di sini akan jelaskan untuk jadwal pemberian imunisasi berikut status yang didapatkan saat mendapatkan imunisasi. Yang pertama, untuk bayi usia 2, 3, dan 4 bulan itu mendapatkan DPT HB HIB 1, 2, 3 untuk statusnya yaitu mendapatkan status T2 dengan proteksi 3 tahun. Yang kedua, untuk baduta usia 18 bulan mendapatkan imunisasi DPT HB HIB 4 mendapatkan status T3 dengan proteksi 5 tahun. Yang ketiga, anak kelas 1 SD atau usia 7 tahun jika anak tidak sekolah mendapatkan DT mendapatkan status T4 dengan proteksi 10 tahun. Yang keempat, anak kelas 2 SD atau usia 8 tahun atau jika anak tidak sekolah yaitu mendapatkan TD. Nah, statusnya ini adalah status T5 dengan proteksi 25 tahun. Dan untuk anak kelas 5 SD atau usia 11 tahun atau jika anak tidak sekolah mendapatkan TD, statusnya mendapatkan status T5. Nah, bagaimana dengan TT wanita usia subur? Apa manfaat penapisan status T? Nah, penapisan status T pada catin dan ibu hamil bertujuan untuk mengetahui status T sebelum dan masa perlindungan yang telah diperoleh sebagai dasar untuk pemberian imunisasi tetanus selanjutnya. Langkah screening yaitu periksa catatan riwayat imunisasi tetanus pada wanita usia subur melalui kartu imunisasi, buku KIA, kohort, ataupun register imunisasi lainnya. Nah, tanyakan riwayat imunisasi tetanus. Apabila wanita usia subur tidak memiliki catatan riwayat, pertanyaan bisa dimulai dengan riwayat imunisasi saat bayi, baduta, usia sekolah, catin, dan saat kehamilan sebelumnya. Selanjutnya, tentukan status T pada wanita usia subur berdasarkan yang ditanyakan tadi ya. Nah, bagi wanita usia subur yang tidak mengetahui riwayat imunisasi tetanus, maka dianggap status T0. Ini untuk jika ibu-ibu yang lupa akan riwayat imunisasi sebelumnya ya. Nah, terus jika wanita usia subur menyatakan pernah mendapatkan suntikan tetanus pada waktu bayi sampai dengan usia sekolah, namun tidak mengingat jumlah dan interval minimal angka, maka dianggap mendapatkan dengan status T1.
Nah, untuk menelusuri penapisan status TT, nah bagaimana cara menentukan status T berdasarkan penapisan? Nah, kita di sini bisa menanyakan kepada wanita usia subur tersebut tentang riwayat imunisasi TT-nya. Misal nih, riwayat bayi dan baduta ketika usia 2 bulan, ibu itu mendapatkan imunisasi TT atau tidak. Nah, jadi nanti kita dapat kesimpulan untuk mengetahui status imunisasinya. Nah, seterusnya untuk 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan, ibu itu mendapatkan atau pernah mendapatkan imunisasi atau tidak. Nah, untuk riwayat bias juga ditanyakan sejak mulai 1 SD hingga kelas 5 SD, ibu tersebut pernah mendapatkan imunisasi apa. Nah, nanti dari situ kita akan mendapatkan kesimpulan status imunisasi wanita tersebut. Berikut intervensi dari penapisan. Bagaimana intervensi berdasarkan hasil penapisan? Imunisasi tetanus diberikan berdasarkan hasil penapisan dengan memperhatikan interval minimal pemberian. Jika status imunisasi tetanus itu mendapatkan T1, berarti ibu tersebut belum mendapatkan masa perlindungan. Nah, untuk T1 ke T2, untuk interval minimal pemberiannya yaitu 4 minggu atau sebulan setelah T1 dan mendapatkan masa perlindungan 3 tahun. Dari tetek kedua ke tetek ketiga, interval pemberian imunisasinya itu minimal 6 bulan setelah T2 dan mendapatkan masa perlindungan 5 tahun. Nah, untuk T4 itu adalah 1 tahun setelah mendapatkan T3. Nah, masa perlindungannya itu mendapatkan perlindungan 10 tahun. Terakhir, T5 itu dilakukan setelah 1 tahun mendapatkan imunisasi T4 dan masa perlindungannya itu lebih dari 25 tahun atau bisa kita sebutkan seumur hidup ya. Nah, pada ibu hamil yang tidak diketahui riwayat imunisasi tetanus sebelumnya, maka harus diberikan 2 dosis imunisasi tetanus dengan interval minimal 1 bulan, di mana suntikan kedua diberikan paling lambat 2 minggu sebelum waktu perkiraan persalinan. Nah, harus diingat sebelum imunisasi dilakukan penentuan status imunisasi T atau di screening terlebih dahulu, terutama saat pelayanan antenatal. Pemberian imunisasi TD tidak perlu diberikan apabila status T sudah mencapai T5 dan harus dibuktikan dengan buku KIA, kohort, atau RM. Pelaksanakan dikoordinasikan dengan pembina UKS, anak yang tidak sekolah pada pelaksanaan bias agar diajak ke puskesmas terdekat untuk imunisasi. Sedangkan untuk anak yang sakit, pemberian bisa ditunda jika sudah sembuh agar ke puskesmas untuk imunisasi. Oke teman-teman, sekian pembahasan kisi-kisi P3K Bidan kali ini. Kita selanjutnya akan membahas tentang FR yang teman-teman sudah ujian. Kita akan kumpulkan di YouTube kita ya. Jangan lupa untuk dukung support channel kita dengan like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching.